Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempelajari teori dan isu pembangunan. Ini kita akan bahas di dalam 10 kali pertemuan. Jadi di dalam pertemuan pertama ini kita akan lebih membahas terhadap apa itu pengertian teori, kemudian pembangunan dan isu. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kedua dan sampai dengan pertemuan ke-10 itu kita akan lebih dalami sehingga diharapkan mahasiswa betul-betul kompeten di dalam menguasai mata kuliah teori dan isu pembangunan yang diharapkan itu nanti akan menjadi di dalam penelitian untuk menjadi bahan mahasiswa untuk meneliti fenomena-fenomena tentang pembangunan, pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Baiklah, pada pertemuan pertama ini di dalam mata kuliah teori dan isu pembangunan, para mahasiswa sebagai nantinya menjadi magister administrasi publik harus menguasai mata kuliah ini karena penelitian dari para mahasiswa itu akan timbul dari gejala-gejala yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh para mahasiswa yang nanti akan menjadi master administrasi publik. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian teori, kemudian apa itu pengertian pembangunan, kemudian teori pembangunan, hakikat pembangunan, apa itu isu pembangunan dan isu pembangunan di Provinsi Gorontalo. Kita mulai dari pengertian teori. Teori itu adalah suatu alat untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu dengan teori kita bisa menjelaskan tentang gejala-gejala tersebut. Dengan teori itu berusaha menemukan hukum-hukum umum atau pola-pola umum dari gejala sebagai suatu bentuk cara penjelasannya. Jadi dengan teori ini akan ditemukan hukum-hukum umum atau pola-pola yang terjadi sebagai suatu gejala untuk menjelaskan suatu gejala yang terjadi di dalam pembangunan maupun di dalam administrasi publik. Kemudian juga teori itu menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Jadi gejala sosial ini kita tahu akan melibatkan hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat atau status di dalam masyarakat yang rumit dan yang kompleks. Ini dengan teori ini akan disederhanakan sehingga dapat dimengerti dengan baik. Kemudian juga dengan teori ini bisa
memprediksikan suatu gejala dengan mudah. Jadi gejala yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan teori kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi nantinya di masa yang akan datang. Tentu kita ketahui bahwa kita hidup di 3 masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi dari masa lalu kita belajar agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Kemudian itu kita gunakan pada saat sekarang untuk memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian juga teori itu penjelasannya secara sistematis sehingga bisa mudah dimengerti tentang hukum-hukum dan kenyataan yang dapat diamati berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Ini menurut Jonathan Turner. Kemudian juga dengan teori ini merupakan sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial, sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial itu sendiri. Ini menurut Newman. Jadi abstraksi yang akan yang hubungan abstraksi itu dapat dengan teori itu bisa dijelaskan dan bisa diorganisir. Nah, sehingga kehidupan tentang sosial dan pemahaman manusia tentang hubungan yang terjadi itu bisa dijelaskan dengan baik. Jadi ini pengertian teori. Kemudian kita lanjutkan pada pengertian pembangunan. Nah, menurut kaum perspektif humanis, pembangunan didefinisikan sebagai pembebasan dari kemelaratan, memupuk harga diri dan rasa penuh daya guna untuk membuat pilihan mengenai masa depan. Jadi humanis ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Bagaimana SDM ini bisa terbebas dari kemelaratan, nah sehingga ini memupuk harga dirinya dan dengan rasa penuh daya guna untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Implikasinya adalah pengembangan kapasitas untuk melakukan perubahan. Jadi kapasitas sumber daya manusia ini harus berubah dari yang masih rendah kemudian ditingkatkan menjadi tinggi. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini sangat penting. Jika fasilitas lengkap, kemudian juga anggaran tersedia, tetapi kemudian kompetensi atau kapasitas dari SDM ini tidak mumpuni, maka ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian juga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dalam hadits Nabi itu dikatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
itu adalah orang yang beruntung, tetapi hari ini sama dengan hari kemarin orang yang merugi, dan hari ini lebih jelek dari hari kemarin itu adalah orang yang celaka. Jadi dengan pembangunan ini harus terjadi perubahan dan juga terjadi keadilan dari masyarakat. Jadi terjadi pembagian distribusi ekonomi yang penyebarannya tidak terlalu perbedaannya signifikan di dalam distribusi dari ekonomi dan pendapatan di dalam masyarakat. Kemudian juga pembangunan ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat diberdayakan, dimandirikan, di mana dia dengan usahanya sendiri bisa melakukan perubahan dan tidak begitu tergantung pihak lain. Kemudian juga ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga harus dilakukan kerjasama yang sinergis antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga hasilnya ini menjadi lebih baik. Kemudian juga dengan pembangunan itu harus ada keberlanjutan. Jadi ada perubahan terus-menerus yang harus dilakukan. Jadi dia tidak berhenti pada satu waktu, tetapi dia akan berlanjut terus-menerus. Pembangunan itu hakikatnya mengandung 3 nilai utama, yaitu menunjang kelangsungan hidup. Jadi kita hidup di dunia itu harus terjadi keberlangsungan terus-menerus. Jadi kita harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, apabila kita tidak dapat beradaptasi, maka akibatnya kita akan musnah. Kemudian juga terjadi peningkatan harga diri dari seseorang, ya. Harga dirinya meningkat dibandingkan sebelumnya, ya. Jadi dia termotivasi dan dia berprestasi dengan adanya pembangunan. Nah, sehingga harga diri sebagai manusia ini meningkat. Kemudian juga dengan pembangunan ini merdeka dari penjajahan dan perbudakan, ya. Jadi pembangunan itu bisa membebaskan manusia atau masyarakat dari cara-cara yang masih jahiliyah, ya. Kemudian juga pembangunan itu berorientasi pada kegiatan usaha yang tanpa akhir. Jadi pembangunan itu tidak berhenti, tetapi dia akan berlanjut terus-menerus. Kemudian juga pembangunan itu merupakan ada perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial terjadi demokrasi yang semakin meningkat, ya. Jadi kalau sebelumnya masyarakat itu dipaksa
atau dijajah, tetapi kemudian dengan terjadinya perubahan sosial, hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, maka perubahan sosial ini juga sangat dibutuhkan. Dengan terjadinya perubahan sosial ini akan mengakibatkan berbagai perubahan organisasi di masyarakat, kelembagaannya, dan sebagainya. Kemudian juga perubahan ekonomi, ya, dari tingkat masyarakat yang berpendapatan rendah, kemudian menengah, dan selanjutnya menjadi berpendapatan yang tinggi. Kemudian juga dengan pembangunan itu proses bergerak maju atas kekuatan sendiri. Jadi dengan adanya pembangunan, maka masyarakat itu semakin maju. Dia bisa melakukan inovasi-inovasi baru, melakukan perubahan-perubahan yang baru, sehingga segala potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa berkembang dengan baik, dan dia dapat menentukan masa depannya, dan dia tidak tergantung pada yang lainnya. Jadi pembangunan ini bukan hanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi dilakukan oleh semua masyarakat, pihak swasta, perorangan, individu, organisasi masyarakat, LSM, dan sebagainya. Jadi pembangunan ini bukan hanya yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, karena pemerintah tentu terbatas sumber daya yang dimiliki juga. Nah, oleh karena itu pembangunan ini harus dilakukan oleh keseluruhan masyarakat. Kemudian kita masuk kepada teori pembangunan. Jadi teori pembangunan itu merupakan proses yang menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka terjadi berbagai perubahan. Baik perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini bisa dari tadinya pertanian, kontribusinya tinggi seperti di Gorontalo sebesar 38%, maka dia akan berubah menjadi industri maupun perdagangan dan jasa yang terus meningkat. Kemudian juga ada perubahan kelembagaan. Jadi organisasi-organisasi yang terdapat di masyarakat itu semakin maju. Bagaimana orang-orang yang terdapat dalam organisasi itu bisa mengeluarkan segala potensi dan kemampuannya sehingga organisasinya bisa berjalan lancar. Kemudian juga ini dipengaruhi oleh regulasi. Regulasi berupa kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membuat segala menjadi rambu-rambu yang digunakan dalam pencapaian suatu tujuan secara bersama yang harus diikuti oleh semua pihak,
sehingga apa yang dijalankan atau pembangunan yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga terjadi reformasi kelembagaan. Jadi kelembagaan ini juga harus sangat penting, karena kalau kelembagaannya tidak bisa beradaptasi juga, maka akibatnya organisasi itu tidak akan berjalan maksimal untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian pembangunan itu dilaksanakan secara berencana. Jadi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu dengan berbagai data yang ada sekarang itu direncanakan dengan baik, sehingga pencapaian apa yang sudah disasarkan atau apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai secara rasional dan teratur. Kemudian juga masyarakat yang belum atau baru berkembang, ini menurut Subandi 2011. Kemudian pembangunan menurut Rogers itu adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Jadi ada terjadi perubahan sistem dan sosial ekonomi yang sebelumnya kita sudah bahas. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Jadi kita ketahui bahwa di berbagai negara di dunia ini dibagi atas negara yang terbelakang, kemudian berkembang, dan maju. Nah, diharapkan dengan pembangunan ini itu akan bergerak dari masyarakat yang terbelakang menjadi negara yang maju. Selanjutnya, hakikat pembangunan itu merupakan transformasi dalam arti perubahan struktural. Jadi strukturnya itu harus berubah. Struktur yang menunjang pondasi atau komponen-komponen yang sangat berpengaruh di dalam pembangunan itu harus terjadi perubahan, seperti tadinya dari pertanian, kemudian ke jasa, perdagangan, ke industri. Nah, pembangunan itu diharapkan seperti itu. Juga terjadi perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Ini menurut Sumitro. Pembangunan itu berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat. Jadi kualitas hidup rakyat, masyarakat itu semakin baik. Kualitas hidupnya yang tadinya kehidupannya kurang baik, maka terjadi perubahan. Sebelumnya dia tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan apa yang menjadi kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Nah, sehingga masa depannya ini semakin baik ke depan. Nah, secara umum pembangunan itu menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
dan hal-hal lain yang lebih luas. Jadi pendapatan per kapita ini kita ketahui jumlah keseluruhan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau negara itu jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, maka menjadi pendapatan per kapita. Nah, seperti di Provinsi Gorontalo, seluruh produksi barang dan jasa kita itu dijumlahkan sekitar 437 triliun. Tetapi ini masih terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dia menduduki urutan ke-34. Tetapi begitu pendapatan produk domestik bruto, pendapatan keseluruhan ini dibagi dengan jumlah penduduk, maka pendapatan per kapita di Gorontalo itu tinggi, ya. Dia menduduki urutan ke-27 dari 34 provinsi. Kurang lebih pendapatan per kapita kita di Gorontalo 37 juta per tahun, atau 3 jutaan per bulan. Tetapi ini rata-rata pendapatan seluruh masyarakat. Tetapi kan kita ketahui bahwa di dalam masyarakat itu ada yang punya pendapatan yang tinggi sekali, kemudian ada yang pendapatan yang sangat rendah. Selanjutnya kita akan membahas isu. Nah, isu itu adalah peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut banyak hal, baik itu ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, kematian, ataupun tentang krisis. Jadi ini yang dinamakan isu. Pada intinya isu berupa masalah, perubahan peristiwa, situasi, atau kebijakan, atau nilai. Menurut Krabbe dan Filbert, ada 4 jenis isu, yaitu isu fakta. Ini yang tidak bisa lagi dipertentangkan karena benar-benar terjadi adanya. Yang bisa dipertentangkan adalah isu definisi atau kategori. Ini bisa didiskusikan di media, di DPRD, terkadang dalam pengadilan. Kemudian isu nilai ini meliputi nilai baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah. Kemudian isu kebijakan ini meliputi pertikaian atau tindakan yang harus diambil pada suatu situasi tertentu. Jadi ini pengertian dari isu itu sendiri. Nah, kita bisa dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa isu pembangunan itu sangat banyak, ya. Kita di sini yang kita contohkan misalnya isu tentang kualitas sumber daya manusia. Jadi seperti di Provinsi Gorontalo, rata-rata pendidikan masyarakat di Gorontalo itu SD. Tetapi sekarang dengan 20 tahun sudah berprovinsi, maka pendidikan kita menjadi bertumbuh, berkembang. Sekarang ini sudah pada tadinya SD, sekarang sudah SMP kelas 2 atau kelas 3. Nah, sumber daya manusia ini sangat menentukan, ya. Seperti apa yang kita sudah bahas sebelumnya.
Kemudian juga isu pembangunan ini adalah dana dari Bank Dunia maupun dari IMF ya, yang hanya menetes, padahal ini dalam bentuk pinjaman yang cukup besar, tetapi hanya dinikmati oleh pengusaha besar ya, sedangkan yang masyarakat usaha kecil atau masyarakat di tingkat bawah itu hanya menikmati dalam bagian kecilnya. Kemudian investasi dari dalam dan luar negeri ini juga sangat menentukan pertumbuhan dari ekonomi atau pertumbuhan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya investasi ini maka terjadi pertumbuhan. Oleh karena itu di dalam investasi ini juga membutuhkan tabungan ya, tabungan. Semua apa yang didapatkan itu tidak dibelanjakan, tetapi ada yang ditabung, dan ini yang digunakan untuk berinvestasi, karena ini sangat menentukan di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian juga isu lainnya adalah bank-bank yang belum mampu beroperasi maksimal. Kita bisa lihat sekarang banyak pinjaman online yang sangat bermasalah. Ini menunjukkan bahwa bank kita belum maksimal memanfaatkan dana-dana yang ada di masyarakat. Kemudian sektor ekonomi besar masih terpuruk. Nah, kita bisa lihat bahwa ekonomi besar ini ternyata berbiaya tinggi. Nah, sehingga begitu ada perubahan harga dan sebagainya, dia menjadi tumbang ya. Beda dengan ekonomi rakyat, UMKM ini sangat membantu. Misalnya di dalam COVID seperti sekarang ini, malahan yang membantu pembangunan kita atau pertumbuhan ekonomi kita adalah UMKM. Kemudian pluralisme, keragaman ya, keragaman ini sangat baik. Jadi kita umpamakan seperti taman yang bunganya berwarna-warni, kelihatan menarik bandingkan hanya satu warna. Tetapi pluralisme ini juga kalau tidak terkelola dengan baik, akibatnya ini akan terjadi pengrusakan ya. Kemudian lingkungan hidup, ini juga menentukan pembangunan kita ke depan, di mana kalau kita membangun kemudian merusak lingkungan, kita membangun jembatan dengan menebang pohon di bagian hulu, maka akibatnya setelah terjadi hujan akan banjir, dan apa yang kita bangun miliaran jembatan itu akan dibawa hanyut oleh air. Nah, akibatnya pertumbuhan atau perkembangan pembangunan kita juga itu menjadi tidak lancar ya. Kemudian pembangunan hukum ini juga sangat menentukan di dalam kemajuan masyarakat kita. Ada adium di masyarakat itu, hukum kita tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Masalah-masalah menyangkut orang kecil itu biasanya dia akan kena hukuman yang tidak sebanding apa yang dia buat, dibandingkan kalau yang melakukan kesalahan itu pejabat dan sebagainya. Kemudian pembangunan politik ini juga sangat menentukan, karena dengan politik ini
ini akan membawa perjalanan pembangunan kita ke arah yang mana. Oleh karena itu, pembangunan politik ini sangat penting untuk dibangun dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama untuk menjadi pertumbuhan ke arah yang lebih baik, pembangunan ke arah yang baik ini dapat dicapai secara maksimal. Pembangunan sosial budaya ini juga sangat menentukan. Kita bisa lihat bahasa Gorontalo itu sudah banyak tidak digunakan. Ada bahasa Suawa dan juga Atinggola yang akan punah kalau tidak dilestarikan, ya. Tidak ada upaya-upaya untuk melestarikan itu. Nah, jadi ini isu pembangunan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, oleh karena itu isu ini harus ditangani dengan baik agar supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan. Nah, ini baru 11 isu, nanti saudara-saudara harus mencari lagi isu selanjutnya. Kemudian isu pembangunan di Provinsi Gorontalo, kita bisa melihat bahwa angka kemiskinan di Gorontalo itu masih tinggi, sekitar 15,56%, menduduki urutan ke-5, ya, provinsi yang termiskin. Tetapi kita ketahui bahwa Provinsi Gorontalo terbentuk tahun 2000. Nah, penduduk miskin kita saat itu 33%. Nah, setelah kita provinsi 23 tahun, kemiskinan kita itu turun setengahnya menjadi 15,6%, dan ini satu-satunya daerah yang penurunannya tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tetapi sekarang penurunannya itu kecil, oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang lebih maksimal agar supaya kemiskinan ini turun menjadi 1 digit, ya. Mungkin 8 atau 9%, sama seperti kemiskinan di tingkat nasional. Kemudian angka stunting tinggi, jadi ini bayi-bayi yang lahir kekurangan gizi, maka akibatnya dia akan memendek, dan ini sangat berpengaruh di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh karena ini harus ditangani dengan baik. Nah, pada tahun 2000 ya, 2020 itu angka stunting kita masih 29%. Sekarang 2023 ini menurun menjadi 23%. Kemudian PDRB yang rendah, jadi kita sudah bahas di depannya. Hasil produksi dan jasa dari seluruh masyarakat Gorontalo itu hanya 437 triliun, masih terendah dibandingkan dengan daerah yang lain. Oleh karena itu kita harus terus menggenjot, ya, produksi barang dan jasa kita. Misalnya sektor pertanian kita, misalnya jagung, jumlah produksinya itu 1,2 juta ton, masih sama dengan jumlah penduduk kita. Tetapi di daerah New Zealand yang juga daerah pertanian, dia
bisa 10 kali lipat. Misalnya dia memelihara domba, penduduknya 3 juta, domba yang dipeliharanya 10 kali lipat, 30 juta. Nah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di sana juga sangat tinggi. Oleh karena itu, maka produksi pertanian kita, perikanan, peternakan ini harus terus digenjot agar supaya PDRB kita bisa meningkat. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah yang tadi ini juga bisa bermasalah kalau kompetensi SDM kita rendah. Kompetensi ini apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang sudah dipelajari. Jadi orang yang kompeten itu bisa melakukan sesuatu. Kemudian banjir ya. Kita bisa lihat sekarang di daerah Limboto sana apabila terjadi hujan maka terjadi banjir, dan banjir ini mengakibatkan apa yang kita bangun itu menjadi rusak. Kemudian bahasa daerah yang mulai punah ya, ini kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian juga hutan mangrove ya, ini sudah dirubah menjadi tambak-tambak, tambak udang, bandeng dan sebagainya yang bisa merusak pantai kita. Terjadi abrasi pantai bila mangrove ini ditebang. Nah, oleh karena itu ini juga harus diperhatikan. Kemudian pengangguran lulusan perguruan tinggi kita juga ini kita ketahui di Gorontalo setiap tahun kurang lebih 5.000 lulusan yang diluluskan dari perguruan tinggi, tetapi lapangan kerja ini masih stagnan tetap. Oleh karena itu diharapkan terjadi perubahan kurikulum di perguruan tinggi sehingga lulusannya ini nanti begitu lulus bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Kemudian lapangan kerja yang kurang ya. Nah, kita bisa lihat lapangan kerjanya yang dominan di sini adalah di pertanian. Tetapi pertanian ini juga masih produksinya masih rendah, dan ini bisa kita lebih tingkatkan dan bisa menciptakan lapangan kerja baru di situ. Kemudian investasi yang masih rendah. Nah, kita ketahui kita juga pernah ada investasi di bidang kelapa, nata de coco, tetapi kemudian sekarang tidak berkembang atau sudah macet ya. Nah, oleh karena itu investasi ini perlu digenjot. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi di Gorontalo ini bisa terus terjaga dan bisa tinggi, yang bisa mengakibatkan pembangunan kita berjalan menjadi lebih baik. Jumlah industri yang kurang, jadi kita menghasilkan jagung, tetapi jagung ini dijual dalam bentuk pipilan ya. Semestinya ini bisa diolah sebelum diolah yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan ini bisa membuat ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi ini isu yang terjadi di Provinsi Gorontalo, dan saudara bisa melanjutkan isu-isu ini. Dan isu ini akan dibahas ya, untuk isu pembangunan itu akan menjadi masing-masing mahasiswa nanti akan membuat makalah tentang isu pembangunan, 2 makalah, jadi di semester pertama dan semester
kedua ya. Kemudian isu pembangunan di Provinsi Gorontalo ini nanti dibahas oleh kelompok, jadi membuat kajian tentang isu-isu ini, kemudian bisa mengeluarkan rekomendasi yang dapat dikontribusikan untuk pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, yang nanti akan dibahas setiap pertemuan kita ya. Nah, jadi ini yang kita bisa bahas di pertemuan pertama ini, dan apa yang sudah kita bahas tadi itu kita akan bahas selanjutnya. Kita akan dalami lagi pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke-10. Ada yang perlu saudara tanyakan, dipersilakan. Demikian pertemuan kita pertama tentang mata kuliah teori dan isu pembangunan, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua di minggu depan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kita pertama. Kita sudah membahas tentang pengertian tentang teori, isu, dan pembangunan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua. Kita akan lebih ke dalam lagi, akan membahas tentang ruang lingkup, konsep, dan paradigma pembangunan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.